Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk yang tinggal di bumi membutuhkan energi. Tahukah kamu dari mana saja sumber energi itu? Ada dua kategori sumber energi, yakni sumber energi yang nggak bisa diperbarui dan energi yang bisa diperbarui. Sumber energi yang nggak bisa diperbarui berasal dari minyak bumi dan gas. Soalnya membutuhkan waktu yang lama mulai dari jutaan bahkan ratusan tahun untuk membentuk minyak bumi. Makanya sumber energi ini terbatas dan suatu saat akan habis. Untuk itu, kita perlu melakukan penghematan dan beralih menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui atau sumber energi alternatif. Berikut ini contoh macam-macam sumber energi alternatif yang bisa kita manfaatkan. Macam-macam sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti yang bisa mengganti peranan minyak bumi, kids. Nah, sumber energi alternatif ini berasal dari sumber energi yang bisa diperbarui atau tersedia di alam dan gak akan habis. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Selain menghemat energi yang nggak bisa diperbarui, penggunaan energi alternatif juga lebih ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Sebab, sisa pembakaran minyak bumi bisa menyebar dan mencemari lingkungan, Kit. Hal itu bisa menyebabkan pemanasan global loh. Berikut ini contoh macam-macam sumber energi alternatif. 1. Energi matahari. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi berasal dari matahari loh. Matahari bisa menjadi sumber energi panas yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Misalnya, panas dari energi matahari bisa membantu mengeringkan bahan makanan secara alami. Contoh lain, dengan panel surya energi matahari bisa disimpan dan diubah menjadi listrik. Dengan begitu, hal tersebut bisa menghemat energi listrik yang bersumber dari energi yang nggak bisa diperbarui seperti batu bara dan panas bumi. 2. Energi angin. Angin merupakan gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi akibat dari adanya perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Energi angin ini juga bisa menjadi sumber energi alternatif loh, kids. Contohnya, angin banyak dimanfaatkan sebagai penggerak perahu layar dan kincir angin. Dengan energi angin, perahu layar bisa bergerak tanpa menggunakan bahan bakar. Sementara itu, kincir angin yang berputar karena energi angin bisa menggerakkan pompa air. Selain itu, energi angin juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. 3. Energi air. Energi air juga bisa menjadi sumber energi alternatif loh. Energi air yang mengalir deras bisa menjadi energi gerak, kids. Nah, salah satunya energi ini banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan.
Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Operasi panas bumi Chevron di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas untuk membangkitkan lebih dari 1.200 megawatt energi panas bumi yang bersih, andal, dan terbarukan. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan manusia di Indonesia dan Filipina. Sumber-sumber panas bumi merupakan sumber